Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Nah guys, jadi di video kali ini datang lagi nih, Ninja lagi. Pokoknya lagi banjir guys, Ninja di sini. Alhamdulillah ya, dipercaya sama orang-orang buat naruh motornya di sini. Nah motor ini kendalanya itu tadi setiap dingin susah hidup. Nah tadi udah kita coba, kita starter segala macem gitu ya. Memang dia kayak loss kompresi. Jadi dinamo starternya itu muternya lancar banget, kelancaran, kayak nggak ada beban sama sekali ya. Nah jadi udah kita cek, udah kita topin. Ya namanya sebelum pengerjaan kita butuh analisa kan pastinya. Nah sebelum kita putusin bongkar ya kita udah cek dulu nih di bagian sini nih. Nah jadi ini ukuran klep ini idealnya ini 15-20 atau lebih nggak apa-apa, paling agak bunyi rincik gitu kan. Yang penting jangan sampai mendem. Nah untuk yang ini kasusnya dia mendem. Nah ini saya pakai 0,07 ya. Ini nggak masuk sama sekali guys. Nah ini harusnya selahnya ini masuk ya, karena standarnya dia itu 0,15 ya kan, 0,07 aja nggak masuk. Gimana coba? Berarti kan ada indikasi klepnya mendem guys. Nah jadi di sini saya mau terangin nanti caranya untuk perbaikan si Ninja yang klepnya mendem itu kayak mana. Soalnya di video saya sebelumnya mungkin kurang jelas karena kameranya juga nggak mendukung, semuanya nggak mendukung, waktunya nggak mendukung. Nah kali ini kita mau kupas tuntas semuanya sampai beres ya guys ya. Pokoknya simak terus videonya, ini mau kita bongkar dulu guys. Sekarang kita analisa dan kita lihat di sini. Nah ini kelihatan ya. Jadi di sini ada kotoran kerak karbon yang sangat banyak sekali guys tuh. Biasanya kotoran kerak karbon tuh kering ya, nggak basah ya. Ini kotorannya basah banget. Penyebab dia bisa basah banget karena di bagian klep intake ini terjadi kebocoran guys. Kebocoran udara, kompresi dan bahan bakar tadi ya. Jadi kompresinya bocor. Jadi ketika dia mesin hidup itu ledakannya nggak maksimal, jadi udaranya itu banyak kebuang, feedback melalui kebocoran klep yang mendem tadi. Yang tersisa tinggal bahan bakar yang banyak ya, karena kekurangan udara, jadi di mesin ini rasanya kayak keborosan. Jadi yang terbakar tuh cuman bahan bakar dengan udara yang sedikit karena ada kebocoran ya. Nah jadi pembakarannya kayak basah gitu guys. Makanya di sini kerak karbonnya hitam dan basah. Nah gitu ya. Makanya dia hitam banget kayak begini. Ya guys, jadi kita di sini masuk ke langkah pengujian, pengukuran ya, supaya nanti begitu pengerjaan kita nggak ribet mau cari SIM klep ukuran berapa, klepnya butuh ganti atau enggak, itu tergantung kembali lagi sama orangnya. Untuk kasus begini harusnya itu ganti guys. Nah sekarang kita ukur dulu, pakai angka yang kecil. Di sini yang terkecil yang ada tinggal 0,07 guys. Mana tulisannya ya? Pokoknya ini 0,07 mm ya. Nah tadi kan yang in kita ukur dia sama sekali nggak ada celah ya. Sekarang kita ukur lagi, dia nggak bisa masuk sama sekali. Begitu juga yang ini ya. Ya udah jelas kalau udah nyampe ukurannya 0,07 pasti dia bakalan mendem. Ketika mesin panas kan dia bakalan memuai. Yang tadinya longgar karena panas memuai jadinya rapet. Yang dikhawatirkan kondisi panas tadi, makanya ada standarnya 0,15 mm guys. Nah untuk yang X, ini yang X kita uji pakai ukuran yang standarnya aja. Ini pakai 20 ya, 0,20 guys. Udah kelihatan gitu, 0,20 ya, klik. Nah ukuran standarnya 0,20. Nah langsung kita uji di sini. Itu masuk guys tuh. Ini juga masuk. Ini masuk lancar ya. Ini juga masuk. Nah jadi standar begitu ya. Ini belum ketekan kalau kita kencangin bautnya. Nanti kalau kita kencangin bautnya, penutup ini kita pasang, udah pasti dia lebih rapet lagi. Nggak sampai 0,20 biasanya. Nah sekarang kita tulis di sini, klep in ya. Ini 0 karena kita ngitung celahnya anggap aja 0 ya. Untuk yang X ya kita terhitung aja 20. Artinya kita di sini nggak butuh pergantian SIM klep ya. Untuk yang ini pasti perlu. Ini in, ini X up. Nah sekarang kita lanjut ke pengukuran SIM klep guys. Langsung aja kita buka kayak gini. Ini ukurannya masuk di angka 290 guys.
Biasanya untuk in, kalau motor belum pernah otak-atik SIM klepnya itu semua 290. Kalau yang X-nya itu 285 biasanya ya. Kenapa kita harus ngelakuin pengukuran? Nah, jadi gini, kenapa kita harus ngelakuin itu supaya ketika nanti si tutup SIM sama SIM klepnya kita taruh di suatu tempat di sini gitu ya. Itu acak-acak kita pemasangannya tinggal diukur lagi gitu loh. Jadi kita nggak harus pusing mindah sono mindah sini, karena banyak banget yang tak lihat di internet itu teman-teman ganti itu yang penting longgar, jadi silang kanan kiri. Kalau kita udah ketemu ukurannya, kita nggak usah panik bakalan ketuker ya. Jadi mau ditukar dimanapun selagi kita pakai ukuran itu pasti. Ini juga sama. Sama semua lah pasti ya, karena ini mesinnya belum pernah dibongkar. Anggap aja sama lah. Nah, jadi di sini udah ketemu SIM-nya udah ketemu ya. Di sini 290 in, 44-nya 290. Dan yang untuk X anggaplah standar karena kita nggak ngurus yang X ya. Mungkin kalau udah begini kerenggangannya 0 ya, nggak ada kerenggangan. Artinya kita harus mengurangi si SIM klep yang dari 290 kita kurangi 0,15. Nah, ini jadi perumpamannya gini guys. Di sini ada si noken as ya. Di sini ada tutup SIM dan di dalam sini ada SIM ya. Di sini lanjut ke klep. Itu kan gambarannya. Nah, yang kita ukur tuh celah di sini nih. Nah, celah di sini ya. Kalau ini udah 0, artinya kita harus mengurangi si SIM ini. Kita kurangi 0,15, artinya dari yang atas sini jadi ke 275 ya. 275 SIM-nya. Nanti yang di sininya bakal masuk dan terjadi di sini celah 0,15 mm. Nah, itu masuk batas aman ya. Jadi gitu caranya guys. Jadi tinggal dikurang-kurangin aja nih. Nah, ini kebetulan kita belum konfirmasi sama yang punya mau diganti klep atau mau di papras saja SIM klepnya. Yang jelas untuk pengerjaannya seperti itu ya. Jadi kita tunggu kabar dari si ownernya ya. Jadi kita lanjut lagi guys. Ya guys, jadi tadi setelah kita udah rundingan sama si ownernya. Nah, jadi motor ini untuk sementara pengennya diakalin aja. Is oke lah, kita tetap ngikut kemauan si yang punyanya. Untuk durability dan keamanannya, ya kalau dibilang gak aman banget ya enggak sih. Cuman yang jelas motor ini masih bisa layak pakai. Lumayan lama. Nah, karena ngeliat kondisi klepnya juga nggak terlalu habis kayak yang kemarin ya guys ya. Nih klepnya nih, kita lihat tuh, nggak terlalu tipis banget kayak sebelumnya nyampe diameter berkurang. Kalau ini belum sih, cuman mungkin bisa pakai beberapa waktu lah ya, sambil nunggu ownernya ini bener-bener siap mau ngedandanin. Jadi alternatifnya di sini saya bakal ngurangin ini ya, ketinggian si klepnya ini bakal saya kurangin pakai metode amplas, mata gerinda amplas gitu kan. Kita kurangin 0,20 buat jaga-jaga ya. Kalau langsung banyak nanti takutnya kurang. Jadi dari 0,20 nanti bakal kita sekir dengan harapan bisa ketemu 0,15 nanti di gapnya ya. Nah, jadi langsung kita kurangin aja, nggak usah divideoin. Yang penting nanti settingannya ketemunya mantap ya. Karena kalau mau kita videoin panjangan, yang penting teman-teman udah paham caranya yang tadi kita jelasin, settingan SIM, celahnya itu kayak mana gitu ya, sama cara-cara ngakalinya. Kalau udah terlanjur buka gini ya bagus potong ininya aja, karena nanti biar SIM-nya nggak berkurang. Jadi ketika nanti ownernya mau ganti klep baru, nggak sibuk cari SIM klep lagi, karena kalau harus beli SIM klep lagi kan nambahin biaya gitu guys. Jadi ini langsung kita kurangin masing-masing 0,20 mm. Jadi ukuran yang sekarang ini masuk di berapa ini guys? 83,6. Berarti kita bisa kasih di sini 83,4 ya. 83,40. Jadi kita kurangin 0,20 mm gitu ya guys ya. Luar biasa sekali guys kotorannya guys.
Sambil nunggu yang gerenda, kita sambil cleaning dulu nih si throttle bodinya. Kita bantu keluar dalam ya, sikat ya. Ya guys, ini bagian piston juga, ini wajib kita bersihkan ya, karena penjelasannya nih ya, semakin nanti banyak kerak di dalam sini, maka kompresi akan naik. Nah, kenapa kompresinya naik? Karena banyak endapan karbon sehingga memperkecil ruang bakar, volume ruang bakar ya. Jadi kompresi bakalan naik, mesin lebih cepat panas, tenaga memang lebih enak, bisa diakui lebih enak. Cuman kalau terlalu tinggi kompresi karena kerak karbon, ini bisa mengakibatkan knocking. Jadi engine-nya itu ngelitik, apalagi di gas-gas tanggung gitu. Jadi kalau punya teman-teman motornya itu ada yang suara ngelitik padahal normal, nggak berasap atau apa, itu ada kemungkinan dari bagian si piston ini terlalu banyak kerak, dan juga di ruang bakarnya juga banyak kerak ya. Jadi kompresi semakin padat mengakibatkan gelitik dan mesin cepat panas. Jadi ini wajib dibersihkan setiap pembongkaran ya. Ini si klepnya udah kita pangkas semua ya, empat-empatnya 1, 2, 3, 4. Yang mendem tadi udah kita pangkas semua guys. Tadi dari ukuran 8,50, ini kita buat ukurannya jadi, kita hitung langsung ya di sini ya, 8,30. Jadi artinya ini kita kurangin space-nya 0,20 mm ya. Yang dimana nanti bakalan piston ini nggak bakal nempel lagi, pistonnya lagi. Yang dimana nanti si klepnya ini nggak bakal nempel lagi ke si noken as ya. Jadi ada gapnya itu sekitar 20-an ya. Itu bakal kepangkas juga karena bakal ada penyekiran, yang penyekirannya kita hitung ya. Jadi sama-sama rata semuanya, karena kita tadi motongnya juga rata guys. Ini udah aman sih. Kita lanjut pasang sesuai ukuran awal tadi ya, untuk simnya, karena simnya nggak kita rubah, tinggal kita ikutin dari awal. Oke. Nokennya guys, antara in sama X, biasanya kalau Ninja ini yang in dia lebih tajam ya daripada yang X. Tuh. Ini yang in, ini yang X. Kalau untuk FU kan yang in yang lebih lebar, kalau untuk Ninja ini yang in yang lebih lancip. Nah, sekarang langsung kita coba pasang untuk pengetesan aja. Udah dapat atau belum settingan sim klepnya ini yang kita gerenda tadi ya. Tadi untuk yang X itu 0,20 mm masuknya enak ya. Tuh. 0,25 masuk enak. Tuh. Ini nggak perlu kita rubah, aman. Untuk yang in kita coba di 0,15 dulu. Masuk ya. Enak masuknya tuh, agak keset dikit. .20 kita masukin, masuk tapi seret ya. Jadi nanti ini dikencangin juga, dia bakal ngerapat dengan sendirinya. Yang jelas ini ukurannya udah valid, jadi udah pasti motornya normal karena udah nggak bakal ada lagi kebocoran kompresi guys. Ya guys, untuk pengencangan silinder headnya tuh kencangin dulu biasa, pakai kunci biasa, merata ya. Silang dulu, terus merata, terus diakhiri dengan kunci torsi biasanya ya kalau kita ya, supaya pengencangannya bisa lebih rata, nggak terlalu kekencangan dan sesuai standar pabrikan.
Ya guys, jadi motornya udah kita rakit semua ya. Udah kita hidupin, udah kita tes posisi dingin. Nah ini kita mau jelasin lagi. Kalau motornya udah normal ya guys ya. Ini kalau awal hidup emang dia gasnya naik dulu RPM-nya karena ada throttle gas kedua itu. Nanti kalau udah mulai suhunya naik dia bakal turun sendiri. Ya guys, jadi langsung kita tes aja guys. Ya guys, jadi kayak gitulah ya, udah kita tes, aman. Kemarin nih kendalanya susah hidup, tenaganya nggak enak. Kalau kemarin tuh di starter tuh enteng banget, ringan. Jadi emang kehilangan kompresi gitu ya. Jadi starternya tuh lincah banget muternya, tapi nggak ada tendangan sama sekali dari si mesin. Nah untuk sekarang nih udah normal kayak kita tes tadi. Untuk langsamnya, awal hidupnya nggak pernah ada kendala ya. Nah jadi gitu ya guys ya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Jika kalian suka video silahkan like, jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe guys. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.